Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah wa ma bikum min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita senantiasa kembali dipertemukan dengan kajian rutin bulan Ramadan di channel UKS Karya Laksana. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak dan juga para pemirsa di rumah, gimana kabar puasa hari ini? Mudah-mudahan kita hari ini melaksanakan puasa, semoga menjadi puasa yang terbaik, diiringi dengan berbagai aktivitas ibadah yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di Ramadan tahun ini. Anak-anak dan juga para pemirsa di rumah, apakah di sini ada yang tidak sahur tadi? Nah, anak-anak dan juga para pemirsa, berkaitan dengan sahur gitu ya, istilah Ramadan pasti tidak akan terlepas dari yang namanya sahur dan berbuka. Nah, terutama nih, sekarang kita akan membahas tentang sahur gitu. Kenapa sih kita harus sahur gitu ya? Ada apa sebenarnya dengan sahur itu? Nah, anak-anak dan juga sahabat channel UKS Karya Laksana, keutamaan atau yang terdapat di dalam sahur ya, keutamaan yang terdapat di dalam sahur itu ada beberapa keutamaan atau keistimewaan yang terdapat di dalam waktu sahur gitu ya. Kenapa kita sebelum berpuasa harus sahur dulu? Nah, simak kajian kultum kita hari ini. Oke, anak-anak dan juga para pemirsa di rumah, berkaitan dengan keutamaan sahur, yang pertama adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada pahala sunat ketika kita mengerjakan sahur di sepertiga malam terakhir, yaitu lebih tepatnya mungkin ada yang di jam 3, ada yang di setengah 4 atau jam 4 gitu ya. Pokoknya ketika kita mau melakukan puasa, maka disunatkan untuk kita melakukan atau menyantap sahur. Nah, tidak perlu dengan yang mewah gitu ya, karena kita memburu sunat gitu ya. Tapi ingat loh, walaupun ini adalah sunat, tapi ketika perkara sunat dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya itu mampu menandingi pahala ibadah wajib di selain bulan Ramadan. Nah, gitu. Jadi jangan menyepelekan hal sunat gitu ya. Walaupun kelihatannya ini adalah sunat, tapi kalau diukur dari segi pahalanya itu menandingi ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Makanya mau misalkan kita malas sahur teh bangunnya. Nah, usahakan karena kita akan mendapatkan pahala daripada sahur yang kita laksanakan gitu ya. Walaupun misalkan sahurnya hanya dengan sebutir kurma, atau misalkan ini waktunya mepet takut keburu imsak, bisa kita cuman dengan seteguk air. Nah, itu juga termasuk ke dalam sahur. Nah, lalu jangan lupa harus niat puasa ya setelah sahur, atau kalau misalkan setelah tarawih juga bisa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Ketika kita melaksanakan
sahur, ketika kita menyantap sahur, maka itu akan mendapatkan pahala sunat, ya, sunat yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak mudah lemas. Ya, ketika kita sudah menyantap sahur gitu ya di malam hari gitu ya, di waktu sepertiga malam, ketika nanti kita beraktivitas, kita berangkat ke sekolah, kita berangkat ke tempat kerja, atau kita melakukan aktivitas lain di siang hari dalam keadaan berpuasa, itu tidak cepat lemas. Kenapa? Karena kita sudah menyantap sahur gitu ya. Nah, itu yang kedua, supaya kita ketika beraktivitas di siang hari, ketika kita sudah melaksanakan sahur, maka insya Allah tidak akan lemas, tidak akan cepat lelah gitu ya, karena kita punya asupan tenaga, punya energi untuk melakukan kebaikan rutinitas kita di siang hari selama bulan puasa atau bulan suci Ramadan ini. Itu yang kedua. Anak-anak dan juga para pemirsa di rumah gitu ya, untuk keutamaan sahur, yang nomor 3 adalah supaya mengistiqomahkan kita untuk bangun malam. Nah, ini yang apa istilahnya, keuntungan yang ketiga adalah supaya kita istiqomah atau terbiasa terbangun di malam hari. Nah, karena ketika kita sahur, ketika kita bangun jam 3, kita bisa melaksanakan sholat sunat gitu ya, sholat sunat tahajud, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, dan yang lainnya gitu ya. Ada banyak keutamaan berkaitan dengan qiyamul lail gitu ya. Nah, cuman yang harus ditekankan gitu ya, bahwa kemuliaan seseorang itu bisa kita lihat, bisa kita ukur dari bagaimana mereka bisa memanfaatkan waktu di malam hari untuk qiyamul lail. Nah, jadi kemuliaan seseorang bisa diukur dari qiyamul lailnya nih. Kalau misalkan seseorang itu qiyamul lailnya rajin, salat tahajudnya rajin, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai kita malas untuk menyantap sahur, walaupun hanya sebutir kurma atau walaupun hanya seteguk air gitu ya. Usahakan harus ada yang masuk ke dalam perut kita di waktu sahur. Karena yang pertama, keutamaan sahur yang tadi adalah kita insya Allah akan mendapatkan pahala sunat dari santapan sahur kita karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kita beraktivitas di siang hari, kita berangkat ke sekolah, kita belajar, kita mengajar, dan juga melakukan aktivitas lain di siang hari di waktu puasa, itu tidak cepat lemas atau tidak cepat lelah gitu ya, karena kita sudah menyantap makanan atau menyantap sahur. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang tadi, yang terakhir adalah kita bisa mengistiqomahkan atau menjadi suatu kebiasaan, kita bisa qiyamul lail atau bisa melakukan ibadah di malam hari gitu ya. Ada banyak sekali qiyamul lail yang dimaksud. Nah, cuman yang di sini yang ditekankan adalah santap sahurnya gitu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan dalam melaksanakan sunat, melaksanakan sahur. Kita diistiqomahkan dalam menegakkan atau mendirikan qiyamul lail gitu ya, entah itu dengan sholat tahajudnya, entah itu dengan sholat taubatnya, sholat tasbihnya, dan banyak sekali hal-hal kebaikan yang bisa kita lakukan di waktu sahur. Dan jangan lupa setelah sahur jangan langsung tidur ya, untuk anak-anak dan juga para pemirsa di rumah, jangan langsung tidur ketika kita sudah melaksanakan sahur, tapi manfaatkan waktu yang tersisa ini
untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena khususnya kita, wabil khusus kita yang tinggal di Indonesia gitu ya. Di Indonesia itu tidak ada makom ijabah, tidak ada tempat yang diijabah seperti halnya di Mekah gitu ya. Ada Hijri Ismail kalau di Mekah gitu. Nah, untuk di ruang lingkup Indonesia gitu ya, itu tidak ada makom ijabah, tapi yang adanya adalah saatul ijabah. Apa itu saatul ijabah? Saatul ijabah adalah waktu di mana ketika kita bermunajat, ketika kita berdoa dengan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi waktu yang salah satu waktu yang dianjurkan atau saatul ijabah yang dimaksud adalah itu tadi qiyamul lail. Waktu ketika kita menyantap sahur, waktu ketika kita mendirikan sholat sunat di malam hari itu adalah termasuk ke dalam saatul ijabah. Mudah-mudahan banyak manfaat dan juga ilmu yang kita dapat hari ini menjadikan pembendaharaan ilmu kita lebih luas lagi dan juga amal ibadah kita menjadi jauh lebih berkualitas, lebih sempurna lagi wabil khusus di dalam bulan Ramadan ini. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan di kajian kultum bulan Ramadan hari ini. Mudah-mudahan saum kita yang sekarang dikerjakan, mudah-mudahan bukan cuman mendapatkan lapar dan juga hausnya, tapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada sahur dan juga berkah ketika nanti kita berbuka puasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.